Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dengan topik kuliah farmakoterapi, yaitu farmakoterapi kanker prostat. Nah, adapun farmakoterapi kanker prostat ini kita mulai dari pendahuluan, yaitu kanker yang paling umum terjadi pada kaum pria dan juga perkiraannya itu sekitar 232.090 kasus baru pada tahun 2005. Kemudian 1 dari 5 orang itu terdiagnosis pada pria. Afrika Amerika itu memiliki tingkat kejadian 34% lebih tinggi dan juga tingkat kematian yang 2 kali lebih tinggi daripada kulit putih Amerika. Kemudian pria Asia itu memiliki tingkat kejadian yang terendah. Nah, perkiraannya itu ada 30.350 kematian pada tahun 2005 di Amerika Serikat. Kemudian sebelum kita beranjak ke farmakoterapi kelenjar prostatnya, maka kita terlebih dahulu mengenal tentang kelenjar prostat itu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini ada kelenjar prostat, yaitu adalah kelenjar seks pria dan juga seukuran kenari ya. Nih, ini adalah prostat gland atau kelenjar prostat seukuran buah kenari, jadi artinya kecil, dan juga yang membantu kontrol aliran urin, menghasilkan komponen cairan mani, dan juga menghasilkan yang namanya PSA. PSA itu adalah menghasilkan prostat spesifik antigen dan juga asam fosfatase. Kemudian ada 4 area prostat. 4 area prostat itu sendiri ada yang namanya transition zone, ada yang namanya peripheral zone, dan juga ada yang namanya anterior zone dan juga central zone. Nih, ini anterior zone itu adalah di bagian depannya. Kemudian ada transition zone, zona transisi, dan juga zona sentralnya, dan juga peripheral zone itu adalah bagian tepinya. Itu adalah 4 area prostat. Kemudian untuk faktor resiko peningkatan kanker prostat itu usianya adalah lebih dari 70% kasus terdiagnosis pada usia lebih dari 65 tahun ya, biasanya 65 tahun. Jadi ini for your information, ini bapak saya sendiri juga terkena kanker prostat ya. Jadinya apa namanya ya, nanti kita akan sharing-sharing gitu. Gejalanya apa saja sih yang apa namanya yang biasa dialami oleh orang dengan kanker prostat. Kemudian memang terdiagnosisnya lebih banyak pada usia lebih dari 65 tahun dan itu 70% diantaranya laki-laki. Jadi nanti gimana caranya biar kita menghindari yang namanya kanker prostat ini, ya kita lihat ke tindakan preventifnya gitu. Misalnya gaya hidupnya gitu. Gaya hidupnya ketika sudah masuk usia-usia rentan 40 tahun ke atas itu ya gaya hidupnya kalau bisa jangan tinggi lemak dan juga jangan tinggi daging gitu. Kalau bisa jangan sampai kekurangan vitamin D, vitamin E, likopen dan juga beta karoten. Nah, untuk hormon itu 80 lebih dari 80% itu tergantung hormon. Kemudian Afrika Amerika itu kenaikannya 15% testosteron. Kemudian untuk Jepang itu adanya penurunan aktivitas 5 alfa reduktase. Kemudian ada ekspresi polimorfi pada reseptor androgen. Kemudian untuk ras Afrika Amerika insidennya itu lebih tinggi. Dan kanker prostat itu juga dipengaruhi oleh adanya genetik atau riwayat keluarga, misalnya mutasi gen P53. Jadi gen P53 itu adalah polisinya yang biasanya menghambat sel kanker. Nah, karena dia mengalami mutasi gen P53-nya, jadi biasanya yang pada orang normal itu ada polisinya yang menghambat sel kanker itu tidak ada gitu. Jadi sel kanker pada prostat itu terus-menerus berkembang.
Kemudian ada RB dan juga ada E-kahedrin, alfa-katenin dan juga ini adalah mutasi-mutasi gen ini ya. Kemudian mutasi reseptor androgen, KAI1, kemudian juga ketidakstabilan mikrosatelit, hilangnya heterozigot di 1, 2Q, 12Q, 15Q, 16P dan juga 16Q. Nah, itu lebih ke tahapan biomolekulernya, tahapan biologi molekulernya secara molekulernya seperti itu. Jadi ditranslasi DNA biasanya. Kemudian untuk patofisiologinya itu adalah inaktivasi gen E-cadherin itu melalui hipermetilasi. Prognostik marker di mana E-cadherin yang tidak normal itu menggambarkan tumor ganas. Kemudian juga adanya kerusakan DNA, hilangnya fungsi yaitu tadi polisi yang mencegah kanker, yang mematikan sel kankernya, itu fungsinya itu hilang sehingga tidak terjadi apoptosis sel dan juga pertumbuhan selnya itu tidak terkontrol. Kemudian mutasi RB itu rusaknya regulasi siklus sel dan juga ada KANG-AI yaitu gen anti metastatik pada orang Cina itu mengalami down regulasi. Jadi gen anti metastatik KANG-AI ini kan juga bertugas sebagai polisinya gitu. Gimana caranya biar sel kankernya itu tidak tumbuh. Nah, itu kalau pada orang Cina itu mengalami down regulasi gitu. Jadi regulasinya tidak normal sehingga kankernya terus-menerus bisa berkembang. Kemudian juga ada mutasi reseptor androgen yang lebih sering pada kanker yang telah berkembang dan itu disebabkan oleh testikuler, steroid dan juga anti-androgen non-steroid. Kemudian juga adanya mutasi 5-alfa reduktase atau enzim yang mengubah testosteron menjadi DHT aktif hipotesa. Untuk patologinya, itu lebih dari 95% dari kanker prostat primer itu adalah adenokarsinoma. Jadi jenis adenokarsinoma itu menguasai paling besar, lebih dari 95% dari kanker prostat primernya. Kemudian adenokarsinoma prostat itu sering juga multifokal dan juga heterogen dalam pola diferensiasinya. Kemudian ada prostatik intraepitelial neoplasia, sel epitel atipikal yang non-invasif yang muncul pada asinus jinak adenokarsinoma prostat. Nah, sejumlah tumor langka itu menjelaskan beberapa persentase kasus. Yang ini meliputi tumor sel kecil, intralobular karsinoma asinar, kemudian karsinoma duktal, sel karsinoma jelas, dan juga karsinoma mucinous. Nah, untuk kanker prostat itu nanti kita mengenal adanya skor Gleason. Jadi Gleason scoring system yaitu adalah kelas histologis adenokarsinoma prostat itu biasanya dilaporkan dengan sistem penilaian Gleason data tambahan itu untuk pemetaan tumor gitu dalam menentukan prognosisnya. Jadi skor Gleason ini dihitung berdasarkan nilai dominan histologisnya dari kelas 1 terdiferensiasi sampai kelas 5 yaitu diferensiasi sangat buruk. Jadi kelas 1 itu masih terdiferensiasi gitulah. Nah, kalau kelas 5 itu biasanya diferensiasinya itu sangat buruk. Jadi kayak stadium-stadium gitu loh. Jadi kayak stadium-stadium, stadium 1 itu masih belum metastasis, kemudian stadium 2 masih seperti ini, masih menyebarnya masih di lokal, kemudian stadium 3, 4. Nah, kalau 4 itu sudah terminal, biasanya itu sudah metastasis. Nah, seperti itu. Nah, kalau kanker prostat kita menggunakan sistem Gleason scoring system. Skor klasik itu diperoleh dengan menambahkan 2 nilai pola yang paling umum dan menghasilkan skor mulai dari 2 sampai 10. Untuk tanda dan gejalanya itu bisa lokal tanpa gejala, kemudian bisa lokal, invasif gangguan berkemih frekuensi dan hesitansi atau urin tidak lancar atau slowly,
Terus kemudian kadang juga kalau bapak saya itu biasanya dribbling, alirannya kecil dan juga bisa ditandai dengan impoten juga gitu. Kemudian penyakit yang berkembang itu adalah sakit punggung, ini biasa terjadi. Kemudian kompresi tulang ekor, kemudian edema anggota badan bawah, dan juga adanya anemia, berat badan turun, dan juga fraktur patologi. Seperti itu. Kemudian untuk diagnosisnya, itu diagnosis dan staging workup for prostate cancer itu dilakukan initial test itu menggunakan digital rectal examination atau DRE dan juga bisa menggunakan prostate specific antigen atau PSA. Kemudian bisa menggunakan terus if kedua-duanya DRE itu positif dan PSA-nya itu juga meningkat. Dan bisa untuk staging testnya untuk menentukan stadium kankernya itu berapa, itu bisa dilakukan biopsi. Kemudian dengan Gleason score untuk spesimen biopsinya, kemudian bisa dilakukan scan pada tulang, kemudian complete blood count atau penghitungan sel darah secara lengkap, kemudian tes fungsi liver, kemudian juga serum fosfatase dan juga ekskretori urogram dan juga X-ray pada dada. Nah, untuk additional staging testnya itu bisa menggunakan skeletal film atau nodus limfa evaluation atau bisa menggunakan PCT yang pelvic computed tomography atau bisa menggunakan ini yang lain juga. Nah, ini lebih Ibu lebih memberikan gambaran gitu ya karena ini kan kompetensinya dokter gitu kalau untuk mendiagnosis. Nah, Ibu hanya memberikan gambaran kalau diagnosisnya itu bisa pakai apa saja sih? Bisa pakai ini. Kemudian untuk stagingnya itu sama seperti kanker-kanker yang lain, ada yang namanya stadium 1, stadium 2A, stadium 3B, stadium 3, kemudian ada stage atau stadium 4. Stadium 4 itu kalau stadium 1 itu masih terlokalisir di sini gitu ya. Kansernya itu masih terlokalisir di sini. Kemudian kalau untuk stadium 2A, 2A, 2B, 2A itu dia kankernya eh, bisa bisa ini ya, bisa dalam bentuk yang macam-macam seperti ini. Yang 3B itu nanti lebih jelasnya kita melihat ke stagingnya yang ke tahap berikutnya. Kemudian untuk stage 3 itu kankernya sudah menyebar ke bagian anterior, ke bagian yang lain. Kemudian stage 4 juga kankernya sudah menyebar ke bagian-bagian ada anterior, ada center. Pokoknya intinya sudah menyebar ke tempat-tempat yang lain gitu ya, ke lokasi yang lain. Sudah metastasis istilahnya. Nah, ini di sini apa nanti yang dimaksud staging 1. Nah, staging 1 itu nanti bisa seperti ini gitu ya. Bisa stage-nya A sampai D. Nah, kalau A itu focal non palpable, kemudian B, C dan juga D. D itu udah metastatic disease ya. Ini sudah metastatic. Kemudian kalau misalnya pada TNM itu ada yang namanya T0, N0, M0, kemudian ada T1, T2, sama gitu ya kalau sistem TNM. TNM itu sama gitu. Kalau misalnya udah stadium 4 itu maka NIT eh, T-nya bisa macam-macam tapi sudah metastasis, sudah M1 biasanya. Kemudian untuk prognosis itu tergantung histologi, ukuran tumor, dan juga keganasan tumor lokalnya. Nah, untuk terapinya, itu treatment opsinya, itu untuk diagnosis localized prostate cancer yang sekarang ini, itu misalnya seperti
active surveillance, kemudian ada watchful waiting itu yang intermediate, yang low resiko, yang high resiko itu bisa digunakan sebagai option, jadi observasi terlebih dahulu. Kemudian prostatektomi atau pengangkatan prostat itu pada resiko yang rendah, resiko kanker prostat yang rendah itu bisa menjadi option. Kemudian pada resiko yang intermediate itu bisa menjadi option yang dipreferensikan atau yang direkomendasikan. Kemudian diadakan radioterapi atau brachyterapi. Itu juga bisa direkomendasikan. Nah, kalau misalnya sudah stadium 4, di mana kankernya sudah menyebar dan tidak dimungkinkan dilakukan prostatektomi atau pembedahan itu tadi, maka bisa menggunakan kemoterapi biasanya atau terapi dengan obat atau radioterapi. Kemudian untuk terapinya, nah ini bisa dilihat di NCCN Guidelines, ini yang masih versi 2013. Nah nanti kalian bisa download lagi yang versi terbaru, sepertinya sudah ada versi terbaru. Ini mohon maaf, Ibu juga belum sempat download yang versi terbaru gitu ya. Ini Ibu hanya menyampaikan yang contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bacanya itu nanti ini adalah recurrence risk, clinically localized, yang very low, itu nanti misalnya kalau misalnya masih T1C, Gleason score-nya masih kurang dari 6, PSA-nya kurang dari 10 nanogram per mililiter, kemudian expected patient survival-nya adalah kurang dari 20 tahun, maka terapi inisialnya adalah ini tadi, active surveillance kategori 2B, kemudian PSA, kemudian DRE, kemudian repeat prostat biopsinya. Kemudian kalau misalnya low itu misalnya yang resiko rendah itu misalnya Gleason score-nya kurang dari 6, PSA-nya kurang dari 10 nanogram per mililiter, maka expected patient survival-nya misalnya yang active surveillance adalah seperti ini, yang radical prostatektomi seperti ini, maka nanti bisa menggunakan adjuvan terapi. Nah, untuk progressive disease-nya, untuk penyakit yang progresif nanti bisa dilihat di initial clinical assessment yang selanjutnya. Nah, kemudian kalau misalnya yang intermediate, kemudian expected pasien bisa bertahannya kurang dari 10 tahun, maka inisial terapinya adalah ini ya, radioterapi, PSA, DRE, kemudian radioterapi, kemudian ada brachyterapi, kemudian adjuvan terapinya adalah ini. Nah, itu nanti bisa dilihat di guideline ini. Kemudian kalau misalnya high dan very high dan juga metastatik, ini yang sudah stadium 3 dan 4 ya. Ini stadium 3, ini stadium 4. Dalam artian ini yang stadium 4 itu sudah metastatik, maka terapinya adalah ini bisa dilihat misalnya brachyterapi, neoadjuvan, dan itu nanti dosisnya juga beda-beda. Kemudian adjuvan terapinya adalah observasi, kemudian ya ini pakai adjuvan terapi ya. Adjuvan terapinya adalah observasi, kemudian nanti juga kemoterapi juga diberlakukan di situ. Nah, untuk terapinya, untuk non farmakologinya itu adalah orkiektomi, yaitu pengangkatan testis dengan mempertimbangkan faktor usia. Sedangkan untuk farmakologinya, first choice-nya adalah luteinizing hormone, releasing hormone atau LHRH, itu agonisnya. Kemudian untuk second choice-nya, second line terapinya atau terapi lini keduanya adalah bisa menggunakan docetaxel, mitoxantrone, vinblastine, dan juga antibiotik monoklonal. Kemudian untuk agonis LHRH, ini adalah agonis luteinizing hormone, releasing hormones, itu terapinya bisa menggunakan terapi ablasi androgen setelah pembedahan, dan contohnya itu adalah leprolit, depot, implan atau goserelin yang berupa implan, kemudian ada leprolit asetat sekali sehari,
depotnya diganti tiap bulan atau tiap 12 hari atau 16 hari. Kemudian efek sampingnya itu bisa hot flashes atau kayak rasa kepanasan, bisa menyebabkan impoten dan juga bisa menyebabkan penurunan libido. Nah, ini bisa sebagai terapi awalnya juga. Kemudian ada juga obat yang namanya anti androgen, itu bisa diberikan, yaitu bisa diberikan monoterapi dan sebenarnya dia kelemahannya kurang efektif dibandingkan agonis LHRH, tapi dapat digunakan dalam kombinasi hormon blokade dan ini juga masih menimbulkan kontroversi. Contoh anti androgen itu di sini adalah flutamid dengan dosis sekian dan ini adverse effect atau efek yang tidak dikehendaki itu bisa berpengaruh ke ginekomastia, bisa ke kemerahan, bisa ke pengaruh ke tes fungsi livernya atau fungsi hatinya. Kemudian bisa juga hot flashes atau terasa kepanasan seperti itu gitu ya. Nilotamid, nah ini juga berpengaruh ke liver. Kemudian visual disturbance bisa juga mengakibatkan interstitial pneumonitis juga. Nah, ini mekanismenya yaitu intervensi berbagai jalur hormon untuk eliminasi aktivitas androgen dan juga ini anti androgen itu contohnya adalah estrogen. Pokoknya intinya yang berisikan estrogen anti androgen itu. Kemudian ada yang namanya docetaxel. Docetaxel itu digunakan dalam kombinasi dengan prednison dan dia itu adalah golongan anti mikrotubular dan dia mekanismenya adalah menghambat depolimerase tubulin, kemudian juga menghambat pembelahan sel. Efek sampingnya itu adalah mielosupresi, retensi cairan dan juga edema serta naiknya berat badan. Nah, sindrom retensi cairan itu bisa diobati dengan dexamethasone 8 mg oral 2 kali sehari 3 hari dan dimulai 1 hari sebelum docetaxel. Nah, penyesuaian dosisnya itu dilakukan pada orang dengan gangguan hati. Jadi kenapa kok orang dengan gangguan hati atau gangguan fungsi ginjal kok kita harus menyesuaikan dosisnya ya karena kebanyakan obat itu di metabolisme di ginjal dan di metabolisme di hati. Nah, itu juga kita perhatikan apakah obatnya itu banyak di metabolisme di ginjal atau di metabolisme di hati. Nah, itu kalau misalnya banyak di metabolisme di ginjal ya harus kita lakukan penyesuaian dosis atau misalnya fungsi ginjalnya juga tidak baik juga harus dilakukan penyesuaian dosis. Jadi nanti kalau kalian di rumah sakit kerja itu kalau misalnya pasiennya itu harus sebelum kita memberikan obat kita harus cek dulu apakah fungsi ginjalnya baik, fungsi hatinya baik. Nah, kalau misalnya fungsi hatinya baik ya sudah kita berikan. Nah, kalau misalnya fungsi hatinya tidak baik sedangkan obatnya itu juga harus dicek apakah dia bisa menyebabkan gangguan fungsi hati atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya obatnya bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, sementara fungsi hatinya tidak baik, maka harus dilakukan adjustment dose atau pengaturan dosis. Kemudian begitu juga dengan yang renal. Kalau misalnya pasien jenis obatnya itu ternyata berpengaruh ke renal, ke ginjal juga dengan jenis obatnya, maka misalnya ya spironolakton gitu ya. Spironolakton itu kan diuretik hemat kalium, dia bisa menyebabkan hiperkalemi dan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal gitu. Nah, maka nanti bisa dilakukan adjustment dosis. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya kita pilih lini keduanya. Misalnya bukan spironolakton tapi diuretik yang lain seperti itu. Kemudian ada yang namanya mitoxantron, nah itu digunakan dalam kombinasi dengan prednison dan juga dia termasuk golongan topoisomerase dan mekanismenya itu adalah menginhibisi topoisomerase 2 dan menginterkalasi DNA, jadi mengganggu DNA sel kanker. Kemudian efek samping ringannya itu bisa mielosupresi dan efek samping yang potensial mungkin bisa muncul itu adalah mukositis dan alopecia atau kebutaan.
Mukositis itu sariawan gitu ya. Kemudian menyebabkan urinnya biru hijau. Terus ada yang namanya estramustin, itu digunakan dalam kombinasi dengan vinblastin. Dan juga ada golongan antimikrotubular. Dia adalah golongan antimikrotubular. Kemudian secara struktur itu adalah kombinasi estrogen dan juga alkylating agent. Tetapi secara fungsi antimikrotubular dia mengintervensi mikrotubularnya sel kanker itu melalui protein MAPS. Nah, kemudian efek samping dari estramustin ini bisa menyebabkan nausea, vomiting, mual muntah, tergantung dosisnya, bisa menyebabkan diare, kemudian penyakit cerebrovaskular, ginekomastia. Kemudian interaksi obatnya itu dengan warfarin sehingga harus dimonitoring ketat pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler dan cerebrovaskular karena biasanya pasien dengan penyakit kardiovaskuler, jantung dan cerebrovaskular itu mendapatkan warfarin ya. Dan dia sebaiknya diminum 1-2 jam setelah makan. Karena estramustin ini bisa menimbulkan kenaikan pada asam lambungnya seperti itu. Kemudian ada lagi vinblastin. Vinblastin itu digunakan dalam kombinasi dengan estramustin. Dan vinblastin ini juga termasuk dalam golongan antimikrotubular. Efek sampingnya itu adalah mielosupresi ringan, kemudian mukositis, kemudian juga emetogen ringan, dan juga neurotoksik. Nah, kurangi dosisnya 50% pada bilirubin total 1,5-3 mg per desiliter. Kemudian kurangi dosisnya 75% pada bilirubin total, yaitu lebih dari 3 mg per desiliter. Gitu ya, karena bilirubin totalnya itu berpengaruh ke fungsi hatinya. Jadi kalau misalnya fungsi hatinya itu kurang baik, maka misalnya fungsi hatinya bilirubin totalnya itu 1,5-3 ya dosisnya itu dikurangi jadi 50% karena vinblastin ini efeknya adalah merusak atau mengganggu fungsi hati, mengganggu fungsi bilirubinnya gitu ya, mengganggu pengaturan bilirubinnya. Nah, kalau misalnya bilirubinnya sudah lebih dari 3 mg per desiliter ya berarti fungsi hatinya sudah tidak baik, maka dosisnya dikurangi 75%. Kemudian anti-neoplastik lain dengan efek sedang yang bisa digunakan sebagai monoterapi itu adalah siklofosfamid, ada estramustin, 5-fluorourasil, ada methotrexate atau MTX, kemudian ada dakarbasin, mitoxantron, doxorubicin, paclitaxel, gemcitabine, vinorelbin dan juga cisplatin. Nah, kalian sebagai seorang farmasis itu mungkin tidak perlu dihafal gitu ya semuanya, tapi kalian tetap harus paham, harus bisa membedakan bahwa obat-obatan mana sih yang digunakan untuk kanker gitu. Misalnya yang digunakan untuk kanker prostat itu apa misalnya? Oh, ada siklofosfamid, kemudian ada estramustin atau setidaknya paham lah bahwa dakarbasin, doxorubicin, paclitaxel, cisplatin itu tuh adalah obat-obatan jenis kanker seperti itu. Jadi itu adalah obat kanker setidaknya sebagai seorang farmasis kalian paham. Oke, segitu saja presentasi dari Bu Asti tentang farmakoterapi kanker prostat. Bismillah, semoga bermanfaat ilmunya. Kalau ada pertanyaan bisa dikeluarkan atau bisa dijaringkan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum.